Oke, balik lagi bersama saya Arga Ritonga di channel Bos Ritonga Project ya. Di konten kali ini adalah Kombur Show yang dari kemarin sudah dinanti-nanti ya, udah saya saya kasih tahu ya. Hari ini sesuai janji saya mengundang teman saya, ngajak teman saya untuk kita korek-korek dirinya ya. Yang saya bilang kemarin itu seorang anak yatim piatu tapi bisa sukses ya, termasuk dibilang sukses sih. Oke, nggak usah basa-basi lama-lama, kita panggil aja dia. Ini dia Fani Siagia. Hari ini semuanya berjalan dengan baik. Baik ya. Rame nggak kira-kira tempatnya? Nggak terlalu rame sih karena weekday. Iya, apalagi kayak corona ya. Jadi Adalah dampak-dampaknya ya. Tapi ya mau apalah. Jadi aku tanya nih, men. Udah berapa lama kerja di sini? Di sini aku kerja udah 10 bulan. 10 bulan ya. Sampai setahun. 10 bulan sampai setahun. 10 bulan berarti baru ya, tapi udah bisa jadi apa sih kalau dibilang itu kepercayaan owner ya. Bisa dibilang kayak gitulah. Bisa dibilang kayak gitu ya. Lumayan ya, hebat. Ya. In charge di sini lah gitu. Di restoran ini Semanggi. Mantap. Udah berapa tadi ditanya ya? Iya. Di Semanggi ini kenapa masih harus pilih tempat Semanggi? Maksudnya gimana? Kenapa masih? Kenapa sih pilihnya tuh restoran Semanggi? Namanya ya, Semanggi itu aku pun nggak tahu gimana ya. Aku karena udah kerja, udah langsung gitu aja namanya. Tapi yang aku tahu itu kenapa Semanggi, karena awalnya kan Semanggi itu ada di Center Point. Jadi buat teman-teman yang suka Indonesian food boleh datang ke sana gitu. Jadi Semanggi itu kayaknya lebih ke Indonesia gitu, yang lebih ke kayak nama kampung kayak gitu ya. Jadi dibuatlah cabangnya itu di sini Semanggi Fusion. Fusion itu adalah makanan yang campur yang Western, ada Indonesian food, lebih ke seperti itulah, makanya dibuat jadi Semanggi Fusion gitu. Oh gitu. Iya. Fusion itu campuran ya? Iya, campur makanan ya? Western dan Indonesia semua ada di situ. Ya, pokoknya mau tradisional, mau iya, non-tradisional, mau makanan internasional Jepang, ya. Iya. Kenapa sih, men? Kok bisa langsung jadi kepercayaannya yang punya restoran ini? Kan pasti kan orang ngelihat dulu nih kelebihan apa gitu loh, kayak kita biasa ngelamar kerja, kita udah punya pengalaman, gini segala macam. Gitu. Nah kan tiba-tiba kok bisa jadi kepercayaan owner? Karena gini, aku kan pertama kali melamar kerja itu kebetulan aku udah lama, aku pakai surat recommended dari luar, jadi aku lama di luar gitu kan kerjanya. Jadi aku kerja pertama kali diterima itu di Center Point. Nah 2 minggu aku kerja di situ, mungkin ya bosnya ngelihat gimana kualitas kita gitu kan. Adalah gitu yang berubah daripada sistemnya semua segala macam gitu. Ya bosnya minta aku pegang 2, jadi aku harus kesana dan kesini gitu, ke Center Point dan ke tempat ini Semanggi Fusion. Gitu. Lebih ke situ sih. Berarti itu tergantung si ownernya tadi, mungkin ya ada perbedaannya gitu ketika aku masuk daripada yang sebelumnya ya. Berarti sempat kerja di luar, maksudnya di luar mana? Luar rumah kah atau Di luar Bukan rumah. rumah itu keluar rumahnya itu, men. Aku pernah kerja di luar negeri itu di Malaysia. Jadi aku di luar itu udah berapa, 7 tahun kalau nggak salah ya. 7 tahun Jadi ya, lumayan. Aku kerja di Malaysia di Chun Hotel, itu kerja satu company sama AirAsia. Jadi aku kerja di Malaysia itu di Johor selama 2 tahun. Terus kita ada kayak aku suka dipindahkan gitu sih, di Singapura, di Thailand, terus aku 1 tahun di Sarawak itu yang dekat ini loh, Pontianak, tahu nggak, Kalimantan. Jadi tuh kayak kampung sekali lah. Seram ya, terus berarti di masih mistis Brunei ya? gitu. Untuk di Thailandnya aku di Phuket. Phuket Di ya? Phuketnya. Ini kau di sana, men, pakai bahasa mereka atau pakai bahasa internasional, pakai bahasa Inggris UK atau apa gitu? Oh gitu. Untuk lebih ke bahasa Inggris ya, kalau itu kan udah bahasa biasa untuk di sana gitu. Tapi kadang pun aku harus dipaksakan bahasa, kayak untuk di Malaysia aku harus
pandai bahasa Malaysia juga. Melayu ya, Melayu. Bahasa Melayu. Cemana nih, ya gitu Iya, ya. macam Berarti itulah kira-kira. waktu di Malaysia kemarin sempat main ke rumah Upin Ipin. Rumah sebenarnya Upin Ipin itu nggak benar loh. Oh, benar ya, kirain ada iya, ya. Itu Kirain ada. cuman kayak mereka itu ya kartunnya gitu. Oh, Tapi kartunnya. memang real itu kayak Ato apa itu memang benar-benar. Itu Ato semua. ada ya, Ah, Ato memang ada. ada kampung Upin Ipin sih sebenarnya. Oh, di ada Malaysia. kampungnya Ada ya? kampung Upin Ipin. Ada. Saya sih punya teman, tapi Upinnya nggak tahu di mana. Itu yang megang kamera ini Upin. Ipinnya nggak tahu entah di mana. Ya, makanya mereka nih sekarang lagi galau. Oh galau ya, Iya. karena apanya nggak jumpa ya, Iya, nggak ketemu Ipin yang ini. satu lagi. Nah, jadi men, sekarang berapa tadi 7 tahun di sana? Iya. Berarti kuliah nggak sempat kuliah Aku atau? nggak kuliah ya, nggak. Aku bahkan aku hanya tamatan SMA gitu. Oh, teman SMA. Iya. Oh, mantep kali ya. Terus? Mungkin karena kan rezeki orang beda-beda mungkin. Iya, betul, Ada betul, yang betul. udah punya titel tapi susah cari pekerjaan gitu. Ya kita nggak tahu. Aku Kadang ya banyak- itu. banyak juga Tapi sih. jangan lihat ke sekarang dulu gitu. Aku mau mulainya itu dari mana Oh, dulu? Aku iya, loh iya, iya, memulainya iya, ini iya. tuh dari bersihkan kamar mandi dulu Oh, di luar. iya. Namanya aku kan baru berangkat. Biasanya orang bilang ya, banyak orang bilang itu TKW ya. Iya, TKI apa sih? TKW Nah, sama itu. itu ah. Orang sih menilai udah kayak di checklist kali kayak wah jelek gitu kan, tapi iya. enggak, itu semua bullshit lah. Kita yang tahu sendiri itu iya. kayak mana. Memang kebanyakan orang itu ngelihat langsung enak kali hidupnya nih. Enak kali hidupnya nih. Padahal nggak tahu prosesnya kayak mana Ada, tuh men. iya. Coba sedikit lah menceritakan prosesnya Wak. Oh, proses untuk mencapai kenapa aku bisa Sampai sekarang ini ya. Iya. Awalnya itu aku kan kerja, aku kan namanya juga baru masih polos, nggak tahu polos dibilang iyalah ya kan. Iya, masih Aku polos. belum pernah bekerja gitu. Jadi aku dikerjakan di hotel, aku nggak tahu bahasa Inggris pun nggak tahu. Dibilang nggak tahu ya, ya nggak tahu lah, termasuk nggak tahu karena Iya, iya. kalau orang nanya, excuse me, can you help me gitu nggak tahu. Apa gitu kan, aduh, Iya, siap, kadang mau siap. nangis gitu. Aku disuruh bersihkan kamar mandi pertama, namanya juga kita jumpa senioran kita ya, apalagi yang ngajar kita itu bukan orang kayak sebangsa kita gitu. Iya, iya. Ada orang Filipina yang ngajar, Iya, iya. orang India yang ngajar, orang lokal situ juga gitu. Jadi kayaknya bahasanya aku kayak rumit gitu, karena bahasa Inggris orang Filipina Beda. sama bahasa Inggris orang Singapura itu berbeda loh. Kayak penyampaiannya itu nggak tahu lah. Jadi aku bingung gitu, kadang disuruh ngambil sapu pun aku nggak tahu apa itu bahasa Inggris sapu gitu, nggak Terus tahu. Jadi sering aku kena marah belajar lah dulu ya. Oh iya, jadi aku 1 minggu itu hanya disuruh membersihkan kamar mandi setiap 15 menit sekali. Agak. Iya, terus itu udah naik 1 level itu aku di bagian membersihkan tempat tidur, mengganti spray itu home service-nya. Terus ya makin lama aku dalami, pelajari, ya aku udah dipercayakan untuk menjadi in charge di sana sebenarnya ya. Dan sampai sekarang pun aku belum ada resign apa-apa ya, aku masih kontak bekerja sama mereka, aku juga masih ada grup sama mereka, aku masih tercatat holiday ke sini itu Berarti ya. masih dalam kartu keluarga di sana Iya ya? benar iya, Masih karena ada aku pun masih ada work permit. Kalau orang-orang tahu mungkin yang pernah bekerja di Malaysia, aku masih punya work permit, itu masih ada masa ininya selama 1 tahun. Oh gitu. Iya, work permitnya. Tuh guys, luar biasa nih. Dia seorang anak muda, ya kan? Bisa sampai sekarang ini ternyata dulunya ngepel kamar mandi, Iya. nyapu kamar mandi ya, luar biasa. Mana kali, sih yang memang. itu megangnya itu harus benar-benar bersih lah. Namanya Iya. juga orang luar itu nggak paling anti yang namanya kotor ya. Itu memang beda sekali kayak apa kita yang di sini. Aku bukan bilang merusak mindset untuk orang kita gitu, tapi memang aku ngerasain itu beda gitu. Bahkan kalau yang kemarin aja aku pas pulang, setiap aku pulang ke Indonesia aku sendiri ke rumah sendiri, aku kayak merasa kayak ada yang lain gitu. Memang Iya, benar iya. itu kurasakan sendiri ya gitu. Dari segi perkataan orang, pergaulan itu semua beda total. Total ya. Memang beda. banyak sih men. Orang sekarang yang sarjana pun karena dia pegang sarjana pengennya kedudukannya tinggi. Karena belum tentu. Karena kenapa bilang kayak gitu ya kan? Kalau seandainya kaulah seorang manajer, datanglah sama karyawan yang mau melamar kerja, calon karyawan yang mau melamar kerja, ya pasti kan dilihat dulu apa yang menjadi kelebihan dia, Iya. maksudnya supaya bisa memajukan ini kan. Mm-mm. Nah, tapi banyak anak-anak muda sekarang itu berpikir
aku mau jadi bos, ya nggak bisa ya sebenarnya itu ya. Iya. Memang harus dari bawah dulu ya. Iya benar, dari bawah dulu baru, karena kita harus merasakan lebih, kita hargai pekerjaan kita ketika kita merasakan itu dari nol dulu gitu. Nggak ada sih kalau kita hitungan aja dari nol dulu baru angka 1 ya nggak, ya kan? Betul. Dari angka berarti naik tangga dulu 1 ya. Mana mungkin itu langsung kan ada langsung ke lantai kayak 1 ya, harus naik tangga dulu ya. Tangga nada itu kan do re mi kan naik gitu. Tentang pacarnya pemain musik. Aduh, sensor ya, sensor. Nah itu dia. Jadi semua yang ada di Semanggi Fusion ini itu karyamu semua lah men ya. Sebenarnya sih untuk aku dipercayakan ya, kayak aku suka yang buat tempat spot-spot foto yang bagus. Aku juga belajar untuk kalian itu, idenya ada di Pinterest. Apa sih? Apa sih? Pinterest. Nah itulah. Oke. Iya, aku lihat di situ lebih ini. Aku suka yang lebih kekinian untuk spot fotonya gitu. Tapi kan ini kan men ada fusion namanya ya, maunya ada dibuat juga lah sedikit-sedikit kampung-kampungnya gitu. Karena kan udah ada di suasananya. apa gitu. Oh, ini fusion memang western. Ini sebenarnya makanan luar. Jadi untuk yang Indonesian food ya pergi ke Center Point lah. Oh, berarti Center Point spotnya apa ya lebih dia? ke kampung-kampung Lebih ke gitu. ya, Di sana ada country-country sarang gitu dia ya. burungnya di sana gitu. Luar biasa memang. Salut ya. Salut dia bisa sampai sekarang ini. Oke, untuk teman-teman semua ya, pemirsa, Jangan salah-salah lah, nanti kita dilempar kita. Pemirsa yang ada di sini ya, yang lagi nonton, mau lihat nggak karya-karyanya Fanny ya? Padahal seorang pekerja hotel ya, tapi dia bisa belajar untuk mendesain ya. Anak muda tuh harus kreatif. Iya. Ya kan? Jadi jangan lihat dia hebat dia apa, tapi lihat prosesnya dari mana. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di sini, tetap lihat juga di sini karena aku akan mengasih unjuk karya-karyanya Fanny ya, tempat-tempat spot-spotnya, pokoknya karya dia lah, nih semua desainnya dia nih. Oke, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya itu dia tadi apa namanya, karya-karyanya Fanny ya, aksi kreatifnya dia untuk restoran Semanggi
ya cukup keren ya. Coba kalau menurut kalian keren atau enggaknya komen di bawah ya, karena menurut saya pasti kalian bilang keren ya, karena saya aja suka. Nah ini men, kalau untuk harga lah di tempat ini kira-kira terjangkau gak apa? Iya, pastinya merakyat lah, merakit ya. Merakyat? Standar lah, standar ya? Standar AA. Standar, siapapun bisa pesan makan di sini Pasti, ya? standar. Pasti bisa ya? Nggak mesti harus yang high class, nggak. Kita ada Oh, menu-menu yang mulai dari standar sampai yang high juga. Ada ya? Ya, jadi merangkut semuanya. Semua pasar juga bisa datang ke sini. Mau pasar ya? Jadi kira-kira nih konsumen-konsumen yang kayak mana nih yang mau datang ke sini? Kayak Ya, contoh oke. gini, lebih cocok ke keluarga kah, anak muda kah, atau orang pacaran kah? Sebenarnya semua bisa ya, Bisa ya? semua. Tapi 70%-nya customer kita itu Chinese. Chinese ya? Iya, Chinese. 7% Chinese. Jadi kalau orang pacaran nih cocok banget di sini nih. Cocok kali. sekali. Karena kan Mantap. Paten kali lah kayak pokoknya. fine dining gitu dia. Iya. Makanya. Paten kali, Nuansanya. romantis dan segala macam. Iya. Ya kan? Jadi men kira-kira diskon-diskonnya di sini ada nggak? Oh, kita untuk buat diskon kayak bill itu diskon 20%. Kita nggak ke sana. Kita lebih kayak suka yang promo-promo yang kayak makanan ini jadi harganya segini, nggak kayak orang kan selalu mempergunakan yang trik marketingnya itu yang kayak billnya itu 200.000 diskon 10% gitu. Kita Iya. nggak kayak gitu. Oh, Kita gitu lebih ya. yang misalnya gini nih, pizzanya harganya 100.000, kita turunkan jadi 70.000 gitu. Kita lebih ke yang ke makanannya aja dikasih diskon gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kira-kira men subscriberku men Bos Ritonga Project ini kalau datang ke sini kasih diskon nggak men? Diskon ya tergantung gitu. Kalau datang cuma 2 orang dan cuman ya itu nantilah di balik layar kita ngomong Iya, iya. kan. Itu guys, kan kalau mau datang ya bilang kalau kalian subscriberku kasih unjuk handphone kalian kalau misalnya kalian subscriber. Iya, nanti boleh juga. bisa dikasih. Tapi nantilah kita ngomong dulu sama pihak restorannya ya. Iya, kalau mau bikin party kayak ulang tahun, kayak bridal shower, bisa free decor ya. Iya, Kita kasih tapi khusus untuk subscribernya. Bos Ritonga ya. Iya. Oke, mantap. Mantap kali guys. Itu dia, Bro. Ya. Oke lah, aku mau nanya sedikit ke pribadi sih ini memang men. Ya, Sedikit lebih pribadi ke ya. intim ya, Lebih intim kali intim ya. Oke lah kalau dunia pekerjaan atau apa ada restoran dan segala macam kita lewatkan. Aku mau tanya, tahun umur berapa waktu ditinggal sama orang tua? Aduh, aku boleh nangis. Tisu tolong. Tisu. Nggak ada ya? Kalau nggak tisu, Kenap lah, kenap. kenpel pun boleh kenpel. Kenpel. Aku ditinggal sama pertama bapak ya yang pertama. Bapak ya. Enggak lah, nanti kalau nangis aku rusak makeupku. Oke, Satu- bisa. Ini berapa inci nih bedaknya nih? Oh, genci ya. Oke, gimana? Tadi apa tadi? Lupa aku, kurang fokus aku, focus. Ditinggal sama orang tua Oh, itu umur gitu. berapa? Ceritanya sedikit lah bagi kisah kepada mereka. Pertama itu belum nangis aku, penasaran orang ini semua penonton ini kepo lah. Aku ditinggal sama bapak itu aku masih kecil. Bahkan untuk sekarang pun membayangkan aku nggak bisa. Aku hanya tahu Ingat. fotonya aja ya. Berarti nggak ingat Aku lagi masih kecil, wajahnya. bayi. Masih kecil lah, belum bisa. Ya, kalau mama aku mau kelas 1 SMA udah ditinggal. Kelas 1 Iya, SMA ya? Kelas 1 SMP itu lagi sakit-sakitnya lah. Mau udah tamat kelas 3 SMP, mau mendaftar ke kelas 1 SMA. Jadi itu kayak kehidupan gitu kayak gimana? Nggak ada kayak aku punya keluarga juga, punya abang juga. Mereka udah memikirkan keluarga masing-masing kan gitu. Aku cuman abangku nomor 1 kan udah married, kakakku kami ada 4. Aku kebetulan anak terakhir. Oh, paling Jadi kecil jangan bilang loh anak terakhir itu manja, enggak. Aku orang pertama yang ngapain dia lah, tapi nggak semuanya Nggak semua gitu. ya. Terus aku ditinggal orang tua kelas 1 SMA. Jadi abangku udah married sama kakak yang nomor 2 udah married. Tinggal aku dengan abangku si nomor 3 itu belum married gitu. Oh. Udah gitu aku kan bingung nih mau di mana gitu. Kebetulan aku mulai dari SMA, kan kami di Siantar rumahnya. Oh, dulu di Siantar. Jadi ya? mungkin Tuhan udah kasih kayak gimana ya, aku kelas 1 SMP udah dibuat sama orang tuaku, mamaku itu ngekos kelas 1 SMP loh, aku Oh, udah iya, dikosin iya, iya. gitu. Jadi kayak aku udah terbiasa jauh dari orang tua sebenarnya. Jadi kan waktuku spend time sama orang tuaku pun kayaknya jarang. Karena kan kalau aku pulang ke Siantar itu ketika libur pun kalau sekolah ya gimana kalau hari raya kan, Iya, kalau iya, iya. tahun baru paling liburnya. Kalau libur-libur cuma hari Minggu aja kayaknya
capek Tanggung lah ya, pulang, tanggung ya, tanggung kali gitu kan. Jadi mau mendaftar bingung mau uang dari mana gitu. Ya Tuhan cukupkan gitu. Aku disekolahin sama abangku yang nomor 3. Ya bantu-bantu lah gitu. Dan juga aku pun waktu SMA ngeri lah. Itu aduh gimana ceritanya pun. Pokoknya aku hanya ingat pesan orang tua aku aja gini. Kamu nggak bisa kuliah tapi kau harus tamatkan SMA-mu biar kayak kata orang Batak itu biar jangan parsuada gitu apa yang udah dibuat mama sama bapak dulu gitu. Sebenarnya kalau ekspektasiku aku mau kuliah, cuman ya aku mikir kalau aku kuliah sedangkan aku tamat SMA aja udah syukur gitu ya, kan. Kono lagi kayak mau bermimpi untuk kuliah, sebenarnya bisa. Abangku nawarin gitu, kamu kuliah aja. Tapi aku lulus di Unimed sebenarnya, tapi nggak aku ambil jalur undangan. Dan kepala sekolahku sangat marah di situ. Tapi ya udahlah. Jalur undangan ya? Iya. Unimednya nikah? Hah? Unimednya nikah? Enggak. Jadi kan dulu kan ada jalur undangan ya kan, jangan kayak gitulah. Kira ini kan jalur Unimednya nikah entah sama undangan ya sama kan? Universitas USU nikah jadi dapat undangan. Ini dong pengen merit kali ini ya. Enggak ya. Jadi kira dulu itu. Jadi aku mikirnya gini, kenapa aku nggak kuliah? Aku mikir gini, sedangkan aku tamat SMA aja udah syukur, nggak mungkin kan? Aku juga nggak bisa selfish dong, mikirin diri sendiri. Abangku harus mikirkan keluarganya juga gitu, karena because I love so much my parents. So jadi aku memutuskan nggak usah kuliah lah. Itu juga nggak kayak patokan untuk bisa jadi seperti sekarang ini. Oh gitu ya. Jadi patokan seperti itu. Kayak mana cara ngelewatinnya men? Kan pasti itu down kali ya. Rasanya kayak hancur kali ketika orang tua laki-laki sudah nggak ada, terus disusul sama orang tua perempuan. Iya. Gimana sih cara membangkitkan nih, melawannya itu? Kayaknya biasanya kita kebanyakan orang kita lihat ketika orang tuanya sudah nggak ada atau orang tuanya broken atau segala macam, mereka bukan menjadi motivasi, malah semakin turun. Iya. Kayak mana ngelawannya itu? Ngelawannya itu percaya aja gini, karena aku percaya sampai sekarang itu jangan sangka orang yang tahu diri dan yang nggak punya orang tua dan ya nggak punya orang tua lagi itu selalu diutamakan sama Tuhan. Beneran, aku nggak pernah dengar yang kayak nampak kali dia nggak punya orang tua, pantasan aja berandalan. Nggak mungkin, itu jarang aku dengar. Yang selalu aku dengar iyalah kan, nggak ada lagi orang tua, tahu diri dia. Itu yang aku dengar ya. Tapi kalau dia serba berkecukupan, pasti itu yang kayak dia nggak bersyukur sama dirinya gitu. Yang kayak di luar sana belum tentu, anak jalanan itu pun belum tentu itu yang nggak punya orang tua, yang apa itu belum tentu. Itu keluarga yang berkecukupan kebanyakan. Oh gitu ya. Iya. Tapi mereka lebih memilih jalan yang seperti itu ya. Yang penting itu motivasi diri itu jangan pikirkan kita kayak intinya jangan nampakkan kita nggak punya orang tua lagi lah gitu. Jangan nampakkan itu, karena itu suatu kegagalan sama diri sendiri gitu. Karena gini tuh, kita punya orang tua pun, nggak punya orang tua pun, pasti kita harus tujuannya itu membahagiakan mereka juga kan? Iya, betul. Gitu, sama gitu. Meskipun kayak aku sendiri pribadi, sedihnya itu di sisinya ketika aku kenapa gitu. Aku udah punya penghasilan mungkin ya. Aku sekarang ini, aku udah bisa membahagiakan orang tuaku meskipun nggak harus kemana-mana aku bawa, tapi bisa lah setiap bulannya aku rutin ngasih gitu. Tapi nggak bisa aku rasakan seperti itu. Balik lagi di ini, mungkin kalau orang tua aku masih ada, aku belum tentu juga seperti ini. Iya betul ya. Mungkin bisa jadi aku lebih manja atau aku jadi perempuan yang kayak suka shopping atau segala macam lah, yang nggak ingat gimana susahnya cari uang masa gitu. Depan lah. Ini ya Tuhan udah kasih rencana yang sekarang ini. Jadi sampai sekarang ini men, kira-kira rindu nggak pengen meluk mama, pengen meluk bapak, gitu pasti kan? Itu rindu. Kadang gini aja, kami aja yang masih punya orang tua, ya kan? Aku aja nih jujur ya, di rumah kalau saya pulang kerja itu sampai rumah itu paling utama yang aku jahilin itu mamaku. Iya. Aku kerjain, tak aku pijak kakinya. Itu saking aku seneng apanya sama mamaku. Iya. Nah kira-kira lah kau men, pengen sih ngerasain kayak gitu nggak? Kalau misalnya Tuhan lah kasih pilihan, pengen nggak tuh men? Ya pasti itu hal yang sangat kurindukan sebenarnya. Iya. Karena kadang pun nggak usah aku munafik ya, aku kadang suka iri ngelihat orang kayak mamanya nelpon gitu ketika ya kawanku sendiri gitu. Iya, banyak tuh, mamanya nelpon, aku kenapa tahu. lama kali pulang gitu? Aku kapan gitu? Aduh, aku nggak pernah gitu.
Makanya aku paling benci kalau lihat orang yang selalu membangkang sama orang tua. Bukan Iya, berarti aku betul, dulunya nggak membangkang ya, tapi aku belajar kayak orang tua itu penting gitu. Orang tua itu penting, walaupun kayak sekarang norak kali orang tua aku kayak gini, itu nggak benar. Nggak ada sih orang tua yang kayak ngajarkan anaknya itu untuk yang salah, selalu untuk yang benar gitu. Jangan selalu berpikiran orang tua aku kolot, nggak ini gitu. Kebanyakan anak muda sekarang itu banyak ngeluhnya sih. Banyak ngeluhnya, iya. Ya, memang sih kebanyakan. Kadang pun itu ya, ketika masih ada orang tuanya biarkan. Kadang banyak juga kulihat gini kan men. Pernah nggak kau lihat gini men? Ada orang anaknya ditelepon orang tuanya, hebat kali pun mama. Beginilah mama, begitulah mama, Iya, gitu bapak. pernah. Tapi aku nggak kayak nunjukkan, nggak langsung negur dia. Cuman aku dalam hati, kayaknya kau nggak punya rasa bersyukur gitu. Karena aku, dan jujur aja ya, sampai sekarang teman-temanku, walaupun sedekat apa, ketika orang nggak menanyakan aku, orang banyak nggak tahu aku udah nggak punya orang tua. Karena aku bukan kayak, aku nggak suka sistem kayak gitu. Ketika orang tanya aku, baru aku jawab. Aku yang penting gimana ya? Nggak usah kayak norak lah gitu. Aku harus datang sendiri ngasih tahu aku udah nggak punya orang tua. Enggak lah, nggak usah. Ya? Karena aku menganggap aku masih punya orang tua, meskipun aku nggak lihat nyata ya gitu. Aku masih punya gitu. Memang kadang kita ngerasain, cuma kadang gini ya, rasa kau ngerasain pas lagi sakit, pas lagi stres, lagi banyak pikiran, ya itu bakal teringat kita sama orang tua. Iya. Pasti larinya ke sana, iya. Pasti lari ke sana men. Kenapa? Kalian masih ada orang tua, tapi kalian nggak kalian anggap. Contoh gitu kan? Iya. Tapi ketika kita sudah nggak punya orang tua, janganlah pokoknya. Pokoknya jangan ketika sampai kita merasakan seperti udah itu ya. Tersandung batu baru kita sadar, itu nggak usah. Itu Jangan, ya. nggak bisa diputar lagi gitu. Nah. Bagusan dari sekarang itu berpikir gimana caranya untuk bahagiakan orang tua. Nah itu guys, orang tua itu penting ya. Tengok Penting. teman kita sangat rindu pelukan orang tua, ya nasihat orang tua. Katanya ditelepon orang tua tuh rindu kali ya. Tenang men, nanti aku telepon tuh tiap hari men. Iyalah, nanti Biar aku aku ganti jadi berarti orang namamu tua. ya, jadi mamaku Iya, gitu bapak. ya. Iya, Bapak E dan segala macam ya. Itu dia. Terus waktu ketika mama enggak ada itu, pas mama dipanggil Tuhan, dalam hati waktu masih SMA itu apa yang kau rasakan? Hancur. Aku ketika start mama aku meninggal, aku masuk sekolah sebandal-bandalnya kelas 1 SMA. Berarti sempat pernah apa ya? Wow, iya, karena aku kayak gini, hancur lah. Pokoknya aku nggak tahu gitu. Kenapa gitu? Aku masih nggak terima. Kenapa sih? Aku benci sama semua, bahkan abang, kakakku semua marahin aku. Pokoknya aku banting pintu, disuruh makan enggak, ngatur-ngatur kalian gitu. Pokoknya bahasaku udah nggak beres gitu. Tapi entah kenapa ketika aku ada sesuatu yang kayak ngasih tahu aku itu, ini bukan jalan yang kayak gini. Itu bukan porsiku gitu. Itu bukan diriku sendiri gitu. Fanny, tolong jangan kayak gitu. Ya aku berusaha untuk ini perlahan-lahan ku terima semuanya. Ya karena aku terimanya ya setiap orang harus pergi gitu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan kan. Mungkin ada ya momennya yang cepat dan lama gitu. Jadi harus diterima lah. Apapun itu harus tetap diterima gitu. Semua ada prosesnya. Oke guys, itu dia. Ya, sayangilah orang tua kalian selagi masih ada. Jadi men, kalau pengen kau ucapkan lah sesuatu ke kedua orang tuamu, kira-kira apa yang mau kau ucapkan? Sama orang tuaku? Iya, bapak sama mama yang di surga. Iya, aku bilang kayak gini lah ya, untuk mamaku sama bapakku yang mungkin mereka lihat ya perjuanganku, karena aku ada ditinggalkan pesan, aku harus sukseskan ini untuk ini semua itu udah terchecklist. Puji Tuhan semua udah terlaksanakan gitu. Ya yang mau aku bilang, I miss you so badly. Sangat Itulah, rindu men iya, ya, rindu sekali ya. Iya. Suatu saat nanti kita Sangat ketemu lah pasti gitu, men. Suatu saat kita pasti ketemu. Ya, oke. Nah itu dia kisah kenapa kisahnya seorang Fanny yang jadi yatim piatu. Nah ini men, udahlah kita cukuplah sedih-sedihnya men. Aku terharu men.
Untung aku Ya. nggak nangis. Aku nangis. Ini sakit kali nih dalam hatiku, Iya, iya. tapi malu aku kan nangis. Pernah nggak nih men, kau tuh diolok-olok sama orang? Pernah. Pernah ya? Pernah Pernah pastinya. diolok-olok. Pernah diolok-olok? Pasti pernah lah ya ngerasain diolok-olok, ih nggak ada itu segala macam ya. Tapi ya Pasti. bodo amat aja ya. Iya. Orang hidup aku kan gitu kan. Iya. Apa yang gue orangnya. Tapi kita buktikan dengan sekarang ya kan. Iya. Walaupun saya nggak ada orang tua, Iya, kalau ada teman yang kayak gitu just go away ya. ya, I don't give a shit lah gitu. nggak ngerti aku tahu bahasanya itu ah. Pokoknya Udah? ya pergi jauh-jauh lah, ngapain, nggak penting juga kan sama dia kan. Betul. Tapi aku mau tanya nih tanya lagi nih men. Kenapa suka sama musisi? Suka sama musisi. Maksudnya gimana nih? Suka sama musisi. Iya, suka sama musisi. Pemain musik lah Pemain pokoknya. musik. Ah. Karena nggak tahu, itu nggak kayak aku rencanakan juga. Iya. Namanya cinta itu nggak bisa. Si gile, Cinta gila. itu Jadi nggak pacarnya bisa di apa loh? diapain ya? Kayak dibuat-buat. ya, jadi Enggak. pacarnya Sama yang pertama. pendampingnya dia untuk saat ini penguatnya itu seorang musisi ya, pemain gitar ya. Iya. Makanya saya mau tanya nih, kok bisa suka lah dia sama pemain Ada gitar? ada yang sesuatu yang bisa aku nilai dari dia gitu. Ya semua itu udah perfect lah untuk aku gitu. Perfect ya. Ya Ya, penilaian kita lihat itu kan, udah baik gitu. biasanya tuh pemain musik itu katanya ya Nah, tukang main perempuan, tukang gini-gini. dan sebenarnya segala iya, macam. sebenarnya ya? iya itu nggak mungkin diapain. Tapi kan Iya ya. kembali ke diri kita masing-masing gitu. Yang penting kita jaga hati, jaga mata, komitmen. ya. Iya. Iya. Tapi mungkin cobalah sedikit aja, satu aja. Kenapa mau sama? Nah dia itu dia. Kenapa mau sama dia? Nggak kau tanya dia kenapa mau sama aku juga gitu. Iya nanti kita tanya, kita Iya. balik tanya nanti. Enggak, kita jangan apa di sini. Oke. Karena kenapa aku mau sama dia? Ya itu tadi gue bilang ada sesuatu yang nggak mungkin kan gue bilang kan Oke, nanti rahasia- naik rahasia pula ya. telinganya ya kan. Ada sesuatu yang bisa, sesuatu yang aku memang benar-benar yakin lah itu. Pernah nggak Benar-benar yakin. diapain sama orang sekitar? Kalian pacaran tapi ada salah satu di sekitar kita itu yang berusaha apalah menjauhkan gitu. Ada pasti. Pasti ada ya. Cuman ya kita nggak terlalu, karena kita menjalani hubungan, kenapa mereka yang penasaran ya kan? Iya betul. Nampak kali mungkin yang bilang itu jomblo ya, atau dia kurang bahagia sama pasangannya Iya. gitu. Karena banyak sih memang. Aku aja pernah kayak gitu. Ya, pernah. Tapi ada orang salah satu orang sirik sama kami. Yang gitu kan. Sirik ini dalam arti mungkin ya dulu aku sering gabung sama mereka. Aku sering duduk sama mereka. Ya, ketika saya punya pacar, ya kan, memang saya mau pacaran untuk masa depan saya. Tunggu. Ah. Sekarang jadi kayak aku yang nanya sama Iya, nggak, aku sih sambil cerita juga, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya, ganti-gantian lah ya kan. Jadi host pun harus kasih tahu sedikit-sedikit ya kan. Oke. Jadi ada yang bilang aneh-aneh, si Arga itu kayak gitu, gitu tuh ceweknya pun gitu-gitu, itu jadi kok alamin pas merasa gimana? pernah ngalamin nggak? Iya pernah ngalamin nggak nih? Pernah ya. Ya aku, ngalamin. kalau tanya kayak gitu men, peduli amat men. Oh, peduli amat. Karena gini loh, kita berpikir gini. Kalau aku berpikirnya gini ya men ya, mungkin bisa berbagi juga. Aku sebelum sama pacarku, aku sudah lama samamu. Iya. Kasih dulu aku waktu sama pacarku. Iya, Kan benar. gitu kan? Iya. Supaya kami bisa saling mengklop sama kayak waktu aku sama kau berteman dulu kan gitu kan. Lagian kan nggak pernah. Siapa bilang? Aduh, kita sama sejalan kita ya. Sama ya, favorit kita ya. Berarti kita jodoh. Siapa bilang? Dari yang lain karakter lah, makanya disatukan sama Tuhan. Oke. Gitu men ya. Itu Pasti pernah namanya- ngerasain ya, tapi ya Iya. bodo amat aja ya. Iya, hubungan itu kan semuanya harus belajar. Harus belajar. Nggak Memang ada harus yang nggak belajar, semua belajar. Karena jangan sampai ketika kita sudah menikah jadi salah. Iya, salah. Itulah gunanya sebenarnya pacaran ya. Iya. Bukan pacaran yang Oke. Nah, inilah session kita hari ini, video kali ini ya, kita sudah tahu banyaknya tentang Vanessa Gian. Nah, kalau kalian pengen penasaran dengan lihat orangnya ya, jangan pernah lihat segala sesuatunya itu dari cover, Iya. tapi lihat hati, lihat perbuatan dan segala macam ya. Kalian bisa datang ke Semanggi Fusion ya, kalian bisa datang ke sini. Ingat yang tadi, subscriberku dapat potongan.
Iya, pasti Slow. ada Ya. persenan. Makanya suruh yang lain subscribe supaya makannya bisa murah di sini. Oke men. Oke. Kira-kira aku pengen satu lagi men sebelum kita akhirin ini men. Tingkah konyol yang harus kau buat men. Iya. Jadi Tinggal konyol apa ini? tingkah konyol ya pokoknya Aku ya harus- walaupun kita seorang manajer, kita seorang apa ya kita harus Kau mau menurunkan reputasi iya. di sini. Kita harus lihat orang tuh tetap wah ternyata seorang manajer begini ya, seorang Spani begini ya gitu loh. Kira-kira buat lo tinggal konyol komen. Apa ya? Apa? Entah espak apa tadi? Espak apa tadi? Ya sepatu windowku. Udah pinjol. Ya. Aduh. Ya. Tapi thank you, aku bilang terima kasih lah ya udah ngundang atau gimana, udah Ngajak aku lah. untuk ngobrol-ngobrol kayak gini, sharing-sharing ini. Namanya juga Kombursio. Iya, sharing-sharing kayak gini. Tapi jangan untuk yang kata-kata yang apa jangan diambil hati lah, itu Iya. buat aja. Biar lebih banyak menyaring lah ya Iya. kenapa yang kita ngomongin ini. Apapun sebenarnya. itu salah pun akan kami ngomong ya kami mohon maaf. Iya. Namanya kita kombur. Mm-mm. Semua kita bicarakan. Mm-mm. Oke? Oke. Tetap di Bos Ritonga Project, tunggu video-video berikutnya. Yang belum subscribe harus subscribe karena aku bakal cinta sama kalian. Yang sudah subscribe terima kasih banyak ya, bantu share yang ke semua orang di Tata Surya ini supaya mereka bisa melihat video konten-konten Kombursio ini. Iya, pastinya Oke. biar lebih semangat lagi ya. Ya, lebih buat semangat mereka. lagi ya. Oke, terima kasih untuk semua para digital people yang nonton. Aku mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Mauliate Goda. Udah.